Cepat. Adek. Itu kakak Azam. Ayo. Kakak Azam ketemu dengan uminya. Masya Allah. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Oke, saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kami keluarga akan menemui anak kami ya yang berada di pesantren. Selama 3 bulan kita tidak diperkenakan untuk bertemu karena anak kami adalah anak murid baru, santri baru, dan baru ini bulan yang ketiga ada kesempatan untuk bertemu. Ya, ini tepatnya tanggal 23 Oktober 2022. Oke, saksikan perjalanan kami dan nanti setelah kami sampai di pesantren kami itu pada anak kami yaitu Al-Ma'had Al-Azharul Qahirah di Sulawesi Al-Janubiyah. Oke, tetap di channel saya ya. Oke, coba aja sekalian, kita sekarang di dalam perjalanan ya ke pesantren Ma'had Al-Azharul Qahirah di Sulawesi Al-Janubiyah, daerah Moncong Loe, Kota Maros ya, Moncong Loe, Maros, untuk menemui anak kami yaitu Azam Abdul Hakim yang sementara ini ia sedang melaksanakan studinya ya, dalam masa studinya di pondok pesantren. Ini pondok pesantren baru tapi luar biasa programnya, dan insya Allah kalau ada rezekinya tidak ada halangan ya, setelah lulus di SMP ini, di Ma'had ini, SMA-nya nanti insya Allah mudah-mudahan akan ke Mesir ya. Jadi kami selama 3 bulan sobat itu sekalian tidak pernah ketemu ya. Dan memang ada aturan dari pondok bahwa anak-anak yang baru tidak boleh dulu ketemu dengan orang tuanya. Saya kira ini sesuatu yang positif. Kenapa? Karena itu melatih anak-anak supaya tidak terlalu rindu ya untuk kepada orang tua keluarganya. Jadi memang di pondok itu disuasanakan supaya anak itu betul-betul cinta dengan pondoknya, dan itu alhamdulillah terjadi. Dan ini tepat 3 bulan ya, lebih sedikit ya, lebih 1 pekan kalau tidak salah ya, kami baru bisa menengok anak kami yaitu Azam Abdul Hakim di pondok pesantrennya ya. Mudah-mudahan kita lihat bagaimana Azam ini reaksinya ya, dan kita akan lihat juga nanti santri-santri yang lain bagaimana reaksinya ya. Ya sobat aja sekalian, sebentar lagi kita akan sampai ke pondok pesantren ya. Ini sekitar beberapa ratus meter lagi sobat aja sekalian ya. Jadi ini uminya sudah tidak sabar lagi untuk ketemu ya dengan anaknya ya, sama adiknya juga ini adiknya nih, adiknya ya. Ya, kita sudah dekat sobat aja sekalian ya. Sebenarnya kami diminta jam 6 pagi tadi, nih lewat sekitar setengah jam. Pagi-pagi ya memang biasanya. Takut terus. Kenapa bisa? Hah? Ya alhamdulillah kami sudah sampai di pesantren ya. Belakang. Oke saudara sekalian, kami sudah sampai ya di pondok
Di mana sih bawa motor? Sini, Sat. Sini bawa motor. Jauh di atas, Set. Jauh di belakang. Boleh motor ke belakang. Oh iya. Jalan kaki jauh. Nggak ada kapang orang? Ah, Ya kita langsung ke belakang ya. Ini lokasinya cukup luas ini ya. Ini gedung utama depan. Nah, ini kita ke belakang, ini cukup luas ya. Area atau lahan yang diwakafkan untuk pondok pesantren ini ya. Jadi ya jalannya agak-agak ini. Ya memang ini lagi musim hujan di Kota Makassar dan sekitarnya sahabat aja sekalian, sehingga jalanan ya becek. turun Kak. Sini ya. Manis. Oh dia yakin. Ya. Kita simpan motor di sini saja. Enggak, mau lewat di situ Ustaz deh. Mau lewat Hah? situ kapan? Iya lewat situ. Turun Kak dulu deh. Ya. Masih anu tersuara. Oke, sahabat aja sekalian, ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Ini di belakang ini ya adalah lokasi di mana akan ada pertemuan antara santri dengan orang tua di Ma'had Al-Azharul Qahirah, ya. Ya. Itu ya. Kita lihat. Ya, kan jadwalnya jam 6 nih. Ini nanti lokasi pertemuan orang tua santri dengan para santri. Sudah ada yang tiba di sini sebagian. Ya, ini ada orang tua santri juga dari salah satu santri. Mana Pak Aulia? Siap. Masya Allah, ya. Ini beliau ini peserta pertama yang tiba di sini. Sudah tidak sabar ketemu anaknya. Waduh. Nah ini nanti akan bertemu di sini. Ini tenda-tenda dibuat ya, dibuat dipasang oleh para santri untuk bertemu dengan orang tua mereka, dan kita akan ketemu di sini masing-masing. Ya luar biasa ini ya. Dan lokasi ini adalah lokasi termasuk lahan pesantren juga di sini. Ya, ini nanti adalah lahan untuk, kalau tidak salah, lahan untuk memanah. Ya, dia diajarkan nanti memanah juga. Anak-anak itu diajarkan juga. Ini ada pondok nanti di sini juga ya. Akan dibangun pondok juga nanti di sini. Kalau yang awal masih di depan sana. Ya itu ada santri yang baru datang. Sana. Ah, ini santri namanya Abdan. Woi. Masya Allah. Ketemu dengan uminya 3 bulan tidak ketemu, rindu sekali, luar biasa ya. Kenapa nasi mewek? Nanti semua memek semua nanti nih. Bawa tisu lagi. Jadi pihak pondoknya harus siapkan tisu, Ustaz. Oh begitu. Nampai anak tahu mewek nih ternyata nata. Nah, ini santri-santri yang baru datang. Ini dia.
Bawa meja ya. Apa warna kuning? Apa yang warna kuning? Tidak ada pi. Itu Habis. habis. Oh iya iya iya. Bagaimana tuh? Mana? Mau warna dalam? Nanti ini katanya satu-satu ya, satu-satu. Buat 7 bari. Kita satu-satu yang mana? Ini tuh. Wih, bapak mau ngapain? Wih, keren lah. Mas sekali orang tuan habis. Ini adanya Azam ini sudah rindu sama kakaknya. Tapi kakaknya belum muncul. Mana siapa namanya? Mana siapa namanya nih? Adek, siapa namanya? Siapa namanya? Azril. Oh. Emang dari dulu, Cak. Enggak juga ini. Siang nggak itu kemarin. Ya kemarin. Ya ini Pak Ahmad Yani nih. Ketemu juga anaknya ya. Gimana rasanya ketemu yang anak? Susah di. Kau dengar kata ini. Susah dia dengar kata. Ini saja. 100 hari. 100 hari nggak ketemu sama anak deh. Aduh. Betul. Allah. Kayak perlu tisu ini banyak-banyak ini. Tidak. Pakai bola aja tuh, ada napasan. Yang ada mah. Ini Azam sudah datang Ada tahu nggak bisa dengan teman-temannya. Apa dibawa ini? jualan. Oh jualan. Oh mau jualan juga. Masya Allah. Masih. Oh, sama ustazahnya. Ini Azam, itu Azam ya. Ini Azam. Tuh ada, cepat. Adek. Wih. Itu kakak Azam. Ayo. Oke kakak Azam, ketemu dengan uminya. Masya Allah. Wah. Wah, ini semar menangis uminya. Umi. Masya Allah ya. Yang rindunya ini sudah luar biasa ini. Rindu berat ini 300% kayaknya ini. Ya sabar Umi ya. Buku dalam. Kunci saya bertendang. Kunci ditarik. Iya. Weh. Azril. Azril. Balik nih. Mana? Senang ketemu kakak? Senang? Bingung dia. Siapa dia? Proses firman. Belum bingung. Kayaknya tidak datang. Oh, kayak kasih rumahan dulu ini. Bos. Rektor. Ini Pak Ketua Yayasan Rektor. ya. Pak Dr. Arman Kamarudin ya. Kepala sekolah. Ayo ada nih. Air. Jalan kan? Ambil. Jadi kita lihat anak-anak ini luar biasa ya. Baru 3 bulan tapi mandiri ya. Masya Allah. Ini Ustadz Yunus ini. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa beliau ini juga mujahadahnya ya. Allah. Beliau pionir di sini nih. Di sana. Ada orang di sana.
Ya, foto dulu Kakak Azam. Wih, gembiranya he. Gimana Dek? Senang ketemu sama kakak? Senang kena ya? Senang ketemu sama kakak? Iya mau turun dulu. Tapi angkat nih tuh barangnya masuk sama. Sudah Dan. Dino. Yang orang cuma bawa pulang. Buka nih. Buka jadi lagi. Tapi kalau ada luka itu biasa tuh sering itu luka gara-gara jangan bukan sendal. Oh iya kan. Oh iya. Ada di dalamnya itu ada gitu. Di balik layar nih. Ayo tinggal minta. Apa itu, Mi? Apa nih itu tuh? Bapaknya kayaknya ya. Ya, ini jalanan becek karena hujan ya. Jadi memang ini lokasi pesantren, lokasi off-road juga ini. Jadi orang tua santri yang baru datang ikut membantu untuk menimbun jalan. Luar biasa nih ya. Bisa mit, yang penting agak-agak sedikit lajunya mobil. Jangan terlalu santai mas. Lewat di sini. Wah, tengah mak, rugi kita perbaiki jalan takutnya jadi jalan lagi lah. Mendingan kita terus perbaiki. Kemudian cepat tidak kering dengan tanahnya ini. Bisa mini. Ya sudah bisa itu pakainya. Ya bisa nih. Bisa nih, mana mobil? Motor lihat di sini juga kan? Iya bisa. Di sana motor. Iya di sebelah. Yang sebelahnya bangunan ini. Masya Allah. Ya. Akan menjadi pegangan bagi anak-anak kita. Nah, yang pertama itu kita akan melengkapi dengan buku kontrol santri. Nah, ini buku kontrol santri. Nah, insya Allah kita bikin sendiri. Insya Allah nanti akan diisi sendiri oleh santri. Isinya kemudian nanti kami akan beritahu caranya. Jadi anak-anakku sekalian, nah nanti bisa berkata sama orang tuanya ya, bagi yang ada orang tuanya, bagi yang belum nanti masing-masing. Ada kayak juga tamu tak diundang. Ada tamu tak diundang. Gua juga dapat buku. Mau belajar matematika juga. Habis Quran. Sekalian iki isi laporannya. Yang mau isi laporannya. Isi laporan juga. Pakai baju ternyata anak-anak kita memang itu memiliki keunikan tersendiri.
ada juga anak-anak kita itu ternyata ketika pembelajaran suka memang cuke-cuke. Pembelajaran cuke-cuke terbaca. Pokoknya tidak berhenti mencuke sampai keluar gurunya. Ada juga yang bisi-bisi, pokoknya banyak sekali yang kemudian terjadi. Nah, makanya kita melihat bahwa ini adalah potensi. Potensi itu tidak boleh di dan temannya ya. Nah, ke depan. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi ketika kita belajar, kita memperhatikan apa yang disampaikan guru, bertanya bila menjawab bila ditanya, dan jangan mengganggu selama belajar. Boleh bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini itu nanti juga anak-anakku sekalian tulis juga nanti di situ. Kita nanti akan berikan ini ya. Apa-apa yang pembelajarannya setiap hari dan taksimnya. Nah, kemudian ada juga kontrol ibadah. Kontrol ibadah ini ingin memotret juga bagaimana sholat serta puasa Ananda. Nah, semuanya nanti ada tanda tangan orang tua di belakang. Kemudian jadi kita juga ada kontrol untuk kasus pelanggaran. Di buku ini juga nanti Abi dan Umi sekalian bisa melihat pelanggaran Ananda selama 1 bulan. Setelah menghadapi anak-anak. Ya, sebagai manusia biasa, ustaz dan ustaz saya juga ketika menghadapi anak-anak kita itu insya Allah bisa kemudian kita sama-sama tangani. Nah itu barangkali kemudian, nah itu ya, jadi anak-anakku sekalian, nanti buku kontrolnya begitu ya. Nah, oke, itu saya kira untuk buku kontrol yang kemudian kita akan buatkan nanti. Nah selanjutnya bagaimana pembelajaran matematika, pembelajaran menulis Al-Quran, dan yayasan dan pengurus pondok untuk menyiapkan tools-tools yang diperlukan. Nah, selama ini tools-tools itu berserakan di mana-mana untuk Ananda secara manual kita lakukan. Kita menyatukan tools ini dalam sebuah buku, tepatnya 4 buku. Insya Allah ini akan mengontrol selama pembelajaran. Jadi lokasi kita mulai dari di sana sampai di sini sampai kemudian yang di belakang di belakang rumah yang belum jadi itu sampai di situ kurang lebih 7.000 hektar atau 7.000 meter persegi di sini. Nah itu yang akan kita bangun ke depan. Kita berencana untuk tahun ini target 50 santri, 25 ikhwan, 25 akhwat. Bisa? Saya kurang tahu. Prosesnya akan menentukan. Nah, bagaimana prosesnya? Insya Allah Ustaz Arafa akan menyampaikan teknisnya bahwa sudah dibuatkan portal tersendiri. Jadi nanti itu portal yang akan kita gunakan terus. Bagus sih. Portal sendiri. Bagaimana masuknya dan biar lebih lapang lagi. saya persilahkan Ustaz Arafa untuk Jadi insya Allah untuk portalnya sudah bisa diakses saat ini. Memang di situ ada beberapa hal yang perlu diinputkan nanti terkait dengan data siswa. Saya kira Ustaz, gambaran untuk awal untuk portalnya. Insya Allah nanti sambil kami lengkapi sistemnya. Ini untuk buku kontrolnya juga ini sambil kita lihat nanti. Jadi karena orang tua kan terpisah dengan aktivitas santri di sini. Jadi saya ke depan ini memikirkan lagi bagaimana nanti ini juga ini bisa kita online kan. Jadi nanti masing-masing orang tua itu bisa mengakses dari luar. Kita buatkan sistem masing-masing orang tua itu bisa masuk akses ke login anaknya saja yang ada di sini. Jadi dia bisa melihat nanti memonitoring juga aktivitasnya sampai di mana hafalannya. Ini nanti insya Allah saya buatkan sistem. Tapi untuk buat sistem itu kita lihat dulu. Secara manual kita jalankan dulu kendalanya apa, bagaimana. Setelah itu nanti kita tinggal adopsi buatkan di sistem. Harapannya seperti itu ke depan, sehingga kemudian nanti orang tua juga di rumah tidak terlalu capek Mi di grup bagaimana perkembangannya sampai di mana Mi. EPPDB MAKUI Sulawesi Selatan, kita bersama-sama membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah qadarullah, kita juga sangat berterima kasih atas support yang dilakukan oleh DDI Mangempang. Itu yang kemudian pada saat awal-awal pembukaan Ma'had kita, Ma'had Al-Azhar Kairo ini yang berada di Ramadan Village, saya bersama almarhum itu datang ke rumah orang tua kita, pengaji Dr. Hajana Hirai, kemudian memberikan bahwa kita ada begini. Nah, ternyata anaknya almarhum almarhum itu ada juga juniornya yang anaknya juga Ibu Haji Nahira.
Jadi ada juniornya di Mesir yang sangat kenal juga dengan beliau. Dan insya Allah juga sudah mau kembali ini bulan ini. Sudah selesai S1-nya. Jadi insya Allah kita akan semakin kaya nanti dengan link-link yang ke sana. Pada saat atas adanya kedatangan ananda kita ini untuk membuka pesantren. Pertama di sana subhanallah. Saya mau berkomentar di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi saya sangat-sangat membanggakan atas keberadaannya Ramadan Village ini. Ternyata belum ada bangunannya yang bisa ditempati belajar, sudah masuk 2 juz, masuk 3 juz. Alhamdulillah di juz 28 ini, qadarullah, kita buang aja di juz 28 ini cuma sampai 20 hari sudah hafal semua. Masya Allah. Nah, kita berharap uang 1.000 yang dalam kacamata kita itu bukanlah apa-apa. Kita akan dalam tanda petik sulap menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana caranya? Iya, kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan melipat gandakan. Jadi pahala laksana kita menaruh 1 biji tumbuh 7 tangkai dan terisi 10 buah. Allahu Akbar. Inilah penggambaran. Saya kira ini hal yang sudah sangat maklum. Nah, harapan kita nanti insya Allah dari pihak Ma'had akan ada yang bertanggung jawab untuk ini. Mudah-mudahan dalam periode waktu tertentu kita targetkan ini, mudah-mudahan ini kita targetkan bisa sampai 1.000 celengan ya. Sudah modul yang sudah diaplikasikan oleh almarhum saat almarhum itu kemudian mengisi bahasa Arab. Kita bukukan, kita saketukan, dan kita namakan sebagai metode MAQI 1342. Jadi nanti ini insya Allah kita akan terapkan di sini dulu dan akan kita terapkan di luar. Intinya kalau 1342 ini adalah 13 bab dengan 42 kaidah. Jadi di dalam sini ada 13 bab dan 42 kaidah. Insya Allah dengan menguasai 13 itu dan 42 kaidah itu, kita insya Allah bisa memberikan, bukan jaminan ya, memberikan jalan kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang yang belajar metode ini bisa untuk kemudian membaca kitab.